daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu. Engkau Tuhan yang hidup. Ku mau menikmati semua kemurahan-Mu. Ku mau menikmati semua kemurahan-Mu. Semua kemurahan-Mu. Dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan, lebih baik daripada di luar sana, sendirian dengan dunia, tak sebanding dengan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saudara, sesungguhnya Allah lah yang telah memanggil kita dan mengundang kita untuk menyembah Dia pada chapel pagi hari ini. Karena itu biarlah setiap kali kita datang beribadah, kita datang dengan penuh kesadaran akan siapa Allah yang kita sembah. Siapa Allah yang kepadanya kita naikkan puji-pujian kita. Siapa Allah yang kita dengarkan suaranya melalui seluruh rangkaian ibadah ini dan juga melalui khotbah yang akan kita dengarkan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh beribadah kepada Dia dan menyembah Dia. Mari siapkan hati kita untuk chapel pagi hari ini, saat teduh. Tuhan berada di bait suci-Nya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami datang kepadamu di dalam kerinduan kami untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, dan memuliakan nama-Mu. Tanggalkanlah segala ketidaklayakan kami menghampiri tahta kekudusan-Mu pada chapel pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami mau mendasarkan penyembahan kami hanya di dalam nama-Mu, karena kami tahu dan kami percaya bahwa pertolongan kami datangnya hanya daripada-Mu, Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, Allah yang menyelamatkan kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, melainkan terus menuntun kami melalui karya Roh-Mu yang kudus. Amin. Mazmur 117 ayat 1-2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat untuk kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara, mari kita bangkit berdiri, sama-sama kita memuji Allah dan memegahkan kasih-Nya yang hebat itu. Kita nyanyikan KPPK 19, datang menyembah Raja Mulia. Datang
Glory to God in the highest. Saudara, mari sama-sama kita katakan. Glory to God in the highest. For your great and matchless name, I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heaven beneath, Lamb of God. For you alone, the Holy One. You're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Dipersilakan duduk kembali. Saudara, di tengah hiruk pikuk dan berbagai kesibukan kita di seminari ini, masihkah kita memiliki waktu untuk berdiam sejenak di hadapan Allah dan meminta Dia memeriksa hati kita? Seperti apa hati kita di balik semua tindakan dan semua hal yang kita lakukan yang tampak di depan mata orang? Ataukah hari-hari kepadatan pekerjaan kita, aktivitas kita, kuliah kita, pelayanan kita, itu merampas waktu kita untuk berdiam di hadapan Allah? Saudara, adakah engkau merasa hidupmu terlalu bising sehingga tidak bisa lagi mendengar suara Allah berbicara ke hatimu? Mari pada kesempatan ini kita ambil waktu sejenak untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari tundukkan hati kita, izinkan diri kita diam di hadapan Allah dan minta Dia menyelidiki hati kita dengan segala kecenderungannya. Mari ambil waktu pribadi untuk berdoa di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah kami, ketika kami berdiam diri di hadapan-Mu, kami sungguh tidak tahan Tuhan. Karena kami menyadari betapa rusak, bobrok, dan berdosanya kami di hadapan kekudusan-Mu. Betapa kecenderungan hati kami sungguh jahat dan menyakiti hati-Mu Tuhan. Selalu ada agenda pribadi kami dari semua tindakan yang tampak di depan mata orang. Ada begitu banyak kecenderungan hati kami yang selalu menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Dan kami menyadari bahwa tidak cukup bagi kami untuk bertobat dari perbuatan dosa. Tuhan, kami pun perlu bertobat dari alasan berdosa di balik setiap perbuatan baik kami. Kamilah orang-orang celaka itu Tuhan. Dosa kami begitu serius sehingga membuat anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus tersalib untuk menebus kami. Ampuni kami Tuhan. Ampunilah kami. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe,
this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I lay. Amin. Saudara, berita anugerah bagi kita adalah bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dan dalam hal itulah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Saudara, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Karena itu mari sama-sama kita bangkit berdiri dan secara bersama-sama kita katakan, no guilt in life, no fear in death. No fear in death. This is the power of Christ in me. From life's night to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no sin of death can ever rob me from His hand. Till He returns and calls me home, here in the power of Christ I stand. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk kembali. Saudara, mari siapkan hati kita untuk kembali disegarkan melalui khotbah yang akan sama-sama kita dengarkan. Sambil menyiapkan hati kita, kita angkat pujian, Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Nah, sebelumnya saya izin membuka masker ya. Ya, saya bersyukur hari ini saya boleh dapat kesempatan sekali lagi untuk membagikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang surga, kami saat ini datang di tempat ini, di tengah segala kondisi setiap kami masing-masing ya Tuhan. Kami bersyukur untuk satu kesempatan kami boleh kembali berchapel. Dan sekarang tiba saatnya kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan dan belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang menolong setiap kami untuk boleh mengerti dan juga untuk kami boleh merenungkannya di dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini akan waktu pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan membawakan satu tema khotbah yang saya ambil
dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita yang membaca, terlebih merenungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin kita sudah mendengar satu khotbah di Chapel Rabu tentang spiritualitas. Kalau kita mendengar tentang spiritualitas, kemarin kita juga sudah mendengar kalau dikatakan spiritualitas itu penting untuk kita boleh terus bisa melayani Tuhan. Tapi seringkali kita mengabaikan spiritualitas yang penting itu, karena spiritualitas itu ada hal yang tidak terlihat. Saya merenungkan apakah mungkin ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, spiritualitas yang tidak terlihat itu kemudian kita coba ukur sedemikian rupa dengan sesuatu yang terlihat. Contohnya misalnya kita bersaat teduh, kita melakukan aktivitas-aktivitas rohani. Kita mungkin mendengarkan lagu rohani, kita bisa ikut KTB, atau mungkin juga kita belajar teologi, atau hal-hal yang lain yang berbau rohani. Sehingga kadang-kadang kita bisa mengatakan, wah, spiritualitasku sedang baik, begitu ya. Aku sedang lebih dekat dengan Tuhan karena masih rajin saat teduh. Enggak tidur waktu saat teduh. Atau ketika kita habis mendengarkan lagu rohani, kita merenungkan, kemudian kita merasa Tuhan berbicara kepada kita. Jadi aktivitas-aktivitas itu sesuatu yang terlihat, kemudian kita ukur spiritualitas kita dari hal-hal yang demikian. Saya tidak mengatakan bahwa spiritualitas atau melihat hal demikian itu adalah sesuatu yang salah atau tidak penting begitu ya. Dan kita melakukan hal yang demikian itu baik. Tetapi di dalam spiritualitas atau relasi dengan Tuhan, ada satu hal yang penting yang juga kita perlu merenungkan dan kita hari ini akan lihat bersama-sama, yaitu dari iman percaya. Semua aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu mungkin baik, tapi apakah kita punya iman dan kepercayaan yang sedemikian kepada Tuhan? Ataukah kita justru lebih mengandalkan ya semua aktivitas-aktivitas rohani setiap kita? Hari itu setelah pelayanan yang dikerjakan Yesus dan murid-muridnya, mereka habis melayani dengan padat kemudian mereka berencana mencari tempat untuk beristirahat. Bukan hanya beristirahat, tetapi juga
mereka menyingkir untuk, kalau kita baca di bagian yang sebelumnya, konfrontasi dengan orang-orang Yahudi, terutama para pemuka agama Yahudi. Dan tempat yang mereka tuju adalah satu tempat, yaitu kita tadi baca bersama, kita menyimaknya bersama, yaitu Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon adalah daerah yang disebutkan adalah daerah orang non-Yahudi. Sehingga ketika mereka menuju ke tempat itu, sebenarnya tujuan mereka adalah supaya orang-orang Yahudi tidak ikut kepada mereka. Selain itu kalau kita baca, sebenarnya kalau di Matius, Kanaan begitu ya, perempuan Kanaan. Tetapi kalau di Markus dikatakan itu daerah Sirofenesia. Dan Matius juga menggunakan kata daerah. Kalau kita baca tadi ke daerah Tirus dan Sidon di ayat 21. Apa artinya? Artinya adalah Yesus dan para murid itu tidak sedang bertujuan untuk melakukan pelayanan, tapi memang sungguh untuk menyingkir sejenak. Mereka tidak masuk ke kota Tirus atau kota Sidon atau kota-kota di sana, tetapi mereka hanya ke daerah di sana. Tetapi kemudian Matius mencatat bahwa muncul perempuan Kanaan yang tiba-tiba datang dari daerah tersebut. Perempuan itu muncul dan sekali lagi menyerukan bahwa anaknya itu sedang sakit. Penggunaan kata Kanaan mungkin terdengar biasa bagi kita begitu ya. Tapi kalau bagi pendengar Injil Matius pada waktu itu, tentu itu sesuatu yang berbeda. Mengapa berbeda? Karena Kanaan itu memiliki pemaknaan di dalam Perjanjian Lama itu sebagai bangsa yang dihindari Israel. Meskipun mereka menuju ke tanah Kanaan, tetapi ketika menyebut bangsa Kanaan, tentu itu bangsa penyembah berhala. Bangsa-bangsa yang dihalau, bahkan juga mungkin dibinasakan. Sehingga ketika orang-orang Kanaan itu dikatakan, itu masuk di dalam kategori orang-orang yang tidak diharapkan, dan mungkin berelasi dengan mereka ada sesuatu yang tidak umum. Lebih mengherankan lagi ketika perempuan itu diceritakan bahwa dia membutuhkan pertolongan. Yesus, ia percaya, sanggup menolong. Karena itulah perempuan itu berteriak dan memanggil, seperti yang tadi kita baca bersama, yaitu kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Yang unik adalah perempuan ini memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan dan anak Daud. Kata Tuhan mungkin juga bisa diterjemahkan jadi Tuan, jadi sebuah sapaan hormat yang sopan begitu. Tetapi ketika juga dituliskan bahwa dia memanggil dengan kata anak Daud, ini sesuatu yang tidak umum. Mungkin dia pernah mendengar tentang Yesus, tetapi juga ketika dia menambahkan anak Daud, ini berusaha menarik perhatian Yesus. Dan mungkin dia berpikir bahwa Yesus tidak menduga bahwa gelar sebagai anak Daud itu diserukan di daerah non-Yahudi. Tetapi di waktu bersamaan hal tersebut juga bisa merupakan pengakuan iman yang nanti akan kita sama-sama lihat. Kalau sampai sejauh ini begitu ya, kita ada di posisi sebagai seorang murid yang ada di tempat itu, melihat ketika kita ingin beristirahat setelah melayani sedemikian padat, kita bisa bersikap sinis. Kita ingin perempuan itu cepat pergi dan kita semua para murid dan Yesus itu bisa beristirahat. Apalagi mereka baru saja mendengar, kalau di perikop sebelumnya dikatakan tentang halal dan haram, tentang hal-hal yang kudus, tentang tata cara agama, salah satunya yaitu tentang membasuh tangan. Dan dikatakan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang yang mengenal Tuhan, mengenal Allah itu justru lebih meninggikan adat istiadat daripada mengerjakan atau memuliakan Allah.
Tapi justru ada seorang perempuan yang dari daerah non-Yahudi ini yang kemudian dianggap najis, namun kemudian dapat memuliakan Allah. Murid terganggu dengan ini, tapi Yesus punya maksud. Yesus mau mengajarkan bahwa kerajaan surga itu adalah tentang iman, percaya kepada Dia, dan bukan melakukan segala adat istiadat, kewajiban agama Yahudi. Menjadi seorang Kristen adalah tentang iman, percaya kepada Yesus, dan bukan melakukan segala tindakan-tindakan rohani dan kewajiban agama. Hal inilah yang akan kita renungkan dari bagian cerita wanita Kanaan yang percaya ini. Kira-kira iman percaya seperti apa yang bisa kita pelajari dari kisah wanita Kanaan ini? Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara pernah didiamkan, pernah mengalami didiamkan, mungkin yang sedang pacaran begitu ya, atau punya teman kemudian didiamkan, tentu sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Dalam relasi kalau ada seseorang yang mendiamkan kita berrelasi dengan seseorang kemudian dia mendiamkan, maka kemungkinan besar ada suatu masalah. Makanya ada sebutan silent treatment begitu ya. Seorang yang didiamkan itu dapat merasa tidak dihargai, apalagi kalau orang tertentu itu yang didiamkan itu sebenarnya berusaha mencari pertolongan, membutuhkan pertolongan. Dan dia sudah melakukan segala upaya tetapi tetap didiamkan. Bukan tidak mungkin begitu ya, akhirnya menjadi kecewa. Tapi wanita Kanaan ini berbeda. Ia tetap percaya walaupun Tuhan mendiamkan. Kalau kita membaca di dalam bagian ini dikatakan ia berseru. Matius mengatakan kata ekrasen yang berarti teriakan. Mungkin saya membayangkan jarak wanita itu dengan Yesus cukup jauh, sehingga dia perlu meneriakkan itu. Atau teriakan itu juga merupakan sebuah ungkapan untuk mencari perhatian dari Yesus. Tapi yang pasti adalah dia berusaha dan ia yakin bahwa Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Namun di ayat 23 kita membaca bahwa tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus tidak menjawabnya sepatah kata pun. Yesus diam. Yesus tidak merespon apa-apa dari sikap atau teriakan atau perkataan dari wanita tersebut. Matius tidak mencatat bahwa Yesus tidak mendengar. Dan saya percaya bahwa Yesus itu mendengar. Tapi memang Yesus memilih untuk tidak merespon. Ia bukan tidak mendengar, tetapi ia sengaja diam. Tapi yang menarik adalah wanita itu tidak berhenti. Kalau kita lanjutkan di pembacaan kita, maka dikatakan ia mengikut para murid, kemudian mengusir, kemudian murid mengatakan ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ia tetap mengikuti rombongan itu. Ia tetap menunjukkan kegigihan dan berseru kepada Yesus yang diam. Bapak Ibu Saudara, Alkitab sebenarnya memberikan banyak contoh begitu ya tentang tokoh-tokoh iman yang percaya kepada Tuhan. Namun kemudian mereka harus melihat, mengalami kenyataan tentang Allah yang diam. Abraham didiamkan selama 25 tahun. Yusuf didiamkan Tuhan selama 13 tahun di dalam penjara. Ayub mengalami penderitaan sedemikian rupa, dia berseru, tapi Tuhan diam. Dan masih banyak lagi, ada tokoh-tokoh yang lain yang bisa kita lihat, yang mengalami kenyataan Tuhan yang diam. Ketika mereka berseru,
tetapi Tuhan diam. Namun kesamaannya adalah mereka tidak menjadi kecewa ketika melihat Tuhan yang diam. Bapak Ibu Saudara, semester kemarin master saya mengadakan satu acara bersama gitu ya. Acara itu adalah acara World Night, yaitu persekutuan, kemudian ada masing-masing kita diminta untuk memberikan voting terhadap 5 nominasi. Nominasi apa aja? Nominasi terholy, terkudus, kemudian terbuli, kemudian terkacang, kemudian juga tereceh dan tersweet. Kami semua sudah memberikan nominasi itu. Kemudian ketika kami berkumpul dan nominasi dibacakan, saya senang begitu karena nama saya disebut. Tapi saya juga sedih karena nama saya masuk ke nominasi terkacang. Gitu ya. Nah, tapi meskipun itu saya tetap senang karena ya saya dapat hadiah begitulah ya. Dapat sebuah hadiah. Kemudian saya merenungkan ketika malam begitu, ya sebenarnya kecewa juga begitu ya kalau dapat nominasi terkacang. Tapi mungkin kalau kekecewaan demikian itu bisa saya alami, atau orang lain yang mengalami dikacangin itu bisa mengalami kecewa, bisa mungkin juga orang itu menjadi nggak peduli lagi. Tetapi beda dengan perempuan ini. Kalau kita bisa menjadi kecewa ketika kita didiamkan, wanita ini tetap percaya. Ya tidak menjadi kecewa ketika Tuhan diam. Bapak Saudara, pernahkah kita didiamkan oleh Tuhan? Tidak direspon, atau mungkin saat ini kita sedang mengalami kondisi demikian. Mungkin keluarga kita di tempat ini ada yang menghadapi permasalahan ekonomi yang berat, atau kita juga mengalami sakit penyakit. Mungkin kita harus bolak-balik rumah sakit di tempat ini. Atau juga kita memiliki masalah yang lain di dalam panggilan kita, studi kita, pelayanan kita. Dan masa mungkin Joel yang sedang menulis skripsi, tesis, mengalami kesulitan-kesulitan di dalam penulisannya, mengalami kebuntuan di dalam tugas akhir untuk menyelesaikan bab 2, bab 3, sampai selesai. Atau juga masa-masa yang baru, masa 2022 yang mungkin menghadapi rekan-rekan di dalam satu asrama yang sulit, teman-teman satu kamar, yang mungkin punya kebiasaan yang berbeda. Atau juga Bapak Ibu dosen di tempat ini yang punya pergumulan di dalam mengajar, di dalam melayani dengan rekan pelayanan mungkin. Atau juga permasalahan-permasalahan pribadi di dalam keluarga. Bukan tidak mungkin kita sebagai hamba-hamba Tuhan kemudian berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Tetapi kemudian kita mendapati bahwa tidak ada respon. Kita tahu secara teologi bahwa Tuhan itu mendengar. Kita sering diingatkan Tuhan itu mendengar. Tetapi nampaknya ia tidak peduli. Ia hanya diam saja. Ia tidak merespon. Dan kita bisa kecewa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kisah wanita Kanaan ini memperlihatkan bahwa Tuhan itu bisa terlihat diam. Tuhan itu bisa dan tidak selalu merespon. Ia berhak untuk diam, tetapi terlebih mungkin ia punya maksud di dalam diamnya. Ketika kita diizinkan melihat Tuhan yang diam, masihkah kita tetap percaya? Kita tetap mengikut Dia. Yang kedua, iman seperti
apa? Iman percaya seperti apa yang bisa kita pelajari dari wanita Kanaan ini? Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang pernah ditolak, mungkin yang sudah pernah pacaran, pernah mengalami penolakan mungkin, saya nggak tahu. Atau kita pernah masuk di dalam satu lingkaran pertemanan, tetapi kemudian kita mengalami penolakan. Atau juga kita mengalami penolakan di dalam anggota keluarga kita. Orang-orang yang terdekat dengan kita pernah menolak kita. Dan kita menjadi tidak mengharapkan keberadaan orang-orang itu lagi. Mungkin kita ditolak dan kita tidak lagi mau berharap, kita tidak menantikan lagi orang-orang yang sudah menolak kita. Tapi wanita Kanaan ini berbeda, teman-teman. Wanita Kanaan ini tetap berharap meskipun Tuhan terlihat menolak. Bapak Ibu Saudara sekalian, murid-murid itu minta Yesus mengusir. Tadi kita sudah baca begitu ya. Yesus menjawab mereka. Jadi ada perdebatan begitu tentang hal ini. Tapi ada penafsir yang mengatakan bahwa jawaban Yesus itu ditujukan juga kepada wanita itu. Yesus bukan hanya menjawab para murid, tetapi Yesus juga menjawab wanita tersebut secara tidak langsung. Para murid meminta supaya Yesus segera mengusir. Mengusir artinya Yesus segera melakukan mujizat, kemudian perempuan itu segera pergi. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh begitu ya, Yesus kemudian tidak menjawab untuk mengusir atau melakukan, tetapi dia justru menjawab dengan tegas bahwa misinya yang terutama itu adalah kepada orang-orang yang hilang dari umat Israel. Domba yang hilang dari umat Israel. Bukan kepada orang-orang non-Israel. Yesus tidak diutus jika bukan kepada domba yang hilang dari Israel. Jadi Yesus punya misi khusus memang untuk orang Israel. Tapi apa artinya Yesus hanya menyelamatkan orang Israel? Apakah artinya Yesus hanya datang untuk orang Israel, menyelamatkan orang Israel, orang-orang Yahudi? Kalau kita melihat dari Injil Matius, sebenarnya di perikop yang awal, dari pasal 8, dikatakan bahwa Yesus itu sudah melakukan mujizat di tengah orang-orang non-Yahudi. Kalau demikian apa artinya? Apakah ini dua hal yang bertentangan? Ini bukan dua hal yang bertentangan, tetapi ini adalah paradoks. Dan kita perlu melihatnya di dalam rencana besar Allah. Sejak semula Allah memang bekerja dengan memilih Abraham, dipilih untuk mendapatkan berkat, tetapi kemudian menjadi berkat juga bagi bangsa-bangsa. Melalui keturunan Abraham, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, termasuk juga Yesus Kristus sendiri, Mesias yang dijanjikan itu, berkat itu sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Berkat itu bukan hanya berkat mujizat, kesembuhan, tetapi keselamatan dan pengampunan dosa. Dan dari sana, itulah yang menjadi Injil, inti Injil. Tetapi ini semua terjadi melalui umat Israel. Ini semua terjadi melalui umat Israel yang membawanya sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena itulah bangsa Israel, orang-orang Yahudi ini, domba-domba yang hilang inilah yang pertama-tama perlu mendengar tentang janji yang kini telah digenapi dalam Yesus. Sehingga ketika mereka tahu janji itu sungguh telah menjadi nyata, dirasakan oleh orang-orang Yahudi ini, tetapi kemudian juga boleh dibawa kepada bangsa-bangsa yang lain. Inilah paradoks di dalam rencana keselamatan Allah. Yesus terutama memang menjalankan misi di tengah orang-orang Yahudi. Tetapi kemudian orang-orang Yahudi inilah yang melanjutkan misinya kepada bangsa-bangsa yang lain.
Sehingga ketika respon Yesus itu terlihat menolak, sebenarnya maksudnya ada yang lebih besar. Dan ini jelas dari tanggapan Yesus sendiri. Sebelumnya wanita itu setelah mendapat respon Yesus, perempuan itu justru tersungkur dan menyembah, mendekat dan menyembah. Tapi kemudian Yesus mengatakan satu perkataan yang mungkin beberapa kita suka katakan begitu ya, anjing-anjing begitu, enggak, bukan. Tapi kita mungkin pernah mengatakan hal demikian. Dan ketika kita membaca, kita menjadi bingung apa yang dimaksud bagian ini. Apakah Yesus demikian kasar merespon wanita Kanaan itu? Tapi satu hal, wanita itu tidak mempedulikan perkataan Yesus. Meskipun Yesus menolak dengan mengatakan hal demikian, ia tetap datang karena ia yakin bahwa Yesus adalah harapan satu-satunya. Yang terakhir, iman percaya seperti apa yang kita pelajari dari kisah wanita Kanaan ini. Wanita itu menantikan belas kasihan Tuhan. Kata anjing di sini itu bisa diartikan sebuah kata, bukan kata kasar. Tetapi memang di dalam budaya Yahudi biasa menyebut orang non-Yahudi itu adalah anjing. Tapi Yesus menggunakan kata kunarion dan bukan kion. Perbedaannya adalah kunarion adalah anjing yang berada di rumah, dipelihara. Tetapi di dalam kata kion itu adalah anjing liar. Beberapa penafsir mengatakan bahwa gambaran anjing ini, kunarion ini, membuka peluang bahwa ada kesempatan untuk wanita, orang Kanaan ini bisa terpelihara di dalam rumah tuannya. Sehingga respon wanita yang mengakui keberadaannya bukan prioritas itu, tetapi tetap memerlukan berkat dan belas kasih Tuhan. Hal ini terlihat dari jawabannya dia. Ketika Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, justru wanita itu menjawab, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ia tidak memprotes Yesus yang menyebutnya demikian. Inilah iman wanita Kanaan itu. Ia beriman dengan benar, ia bukan hanya asal percaya, tetapi ia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Iman ini kemudian yang dipuji oleh Yesus. Yesus mengatakan, besar imanmu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya kepada Dia yang tetap menantikan belas kasihannya? Karena kita tahu bahwa Ia adalah Allah yang penuh belas kasih. Atau kita sudah mulai menjadi tidak peduli, jadi masa bodoh, kita tidak peduli apakah Tuhan menjadi peduli dengan kita atau tidak. Kita bisa mengatakan percaya, kita bisa mengatakan kita percaya kepada Tuhan dengan mulut kita. Tapi kita tidak lagi melihat dan menantikan belas kasih Tuhan. Mungkin kita sudah pasrah dengan keadaan, tidak ada sesuatu yang terjadi yang dapat diharapkan. Ditambah lagi dengan slogan yang mungkin sering kita dengar, yang terdengar klise bagi kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita tentang iman wanita Kanaan ini. Tidak mendapat jawaban, didiamkan, merasa ditolak, tetapi tetap percaya dan menantikan belas kasihan Tuhan. Ia berharap kepada belas kasihan Tuhan, meskipun ia tidak masuk hitungan. Tetapi imannya inilah yang terutama dari semua. Inilah arti menjadi seorang percaya. Bukan fokus kepada tindakan-tindakan di luar, tetapi kita melihat kepada belas kasihan Tuhan. Allah tidak berhutang apapun ketika dia diam, tidak ada kewajiban baginya untuk merespon, bahkan untuk berbelas kasih kepada kita. Tetapi kalau ia berbelas kasih kepada kita, itu adalah semata anugerahnya. Dan kita tentu memerlukan belas kasihannya itu hari lepas hari. Bukan karena segala kelebihan kita, tetapi karena anugerahnya. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk
merenungkan, dan terlebih menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang surga, terima kasih ketika kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, belajar dari wanita Kanaan ini, untuk terus memiliki iman percaya kepada Engkau. Di tengah segala respon yang mungkin kami lihat, kami mau belajar untuk percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada Saudara, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah sama-sama mengingatkan kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita diajak untuk terus percaya kepada Tuhan. Walaupun kadang Tuhan terlihat diam dan terus percaya menanti belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, mari sama-sama menyatakan sikap hati yang mau terus percaya kepada Allah dengan membawa doa-doa kita kepadanya. Kita akan sama-sama mendukung di dalam doa untuk Pak Ivan Subuhwanto. Sama-sama kita berdoa supaya Tuhan senantiasa menganugerahkan hati yang ingin mengenal Dia lebih sungguh dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan serta mengasihi Dia selamanya. Kita juga mendukung Pak Ivan di dalam doa supaya kiranya Tuhan yang menganugerahkan dan memampukan Pak Ivan untuk dapat menjadi godly parents buat anak-anaknya, menjadi suami yang senantiasa mengasihi istri dan keluarga di tengah kesibukan dalam mengajar dan juga dalam Pak Ivan studi. Mari sama-sama kita menyatukan hati kita, buka suara kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah dan kasih sayang Tuhan yang tak pernah putus-putusnya Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa dan sama-sama mendoakan untuk Pak Ivan. Kiranya Tuhan yang terus menganugerahkan Pak Ivan hati yang ingin mengenal Engkau lebih sungguh lagi ya Tuhan. Biarlah Pak Ivan di dalam setiap pelayanannya, pekerjaannya, dan kehidupannya ia boleh terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Karena ia dengan penuh kesadaran bahwa ia tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Tuhan juga yang kiranya memberikan ia hati yang terus mau mengasihi Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan supaya Engkau yang menganugerahkan dan memampukan Pak Ivan menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya, menjadi teladan bagi anak-anaknya dan membawa mereka makin dekat kepada Tuhan, mengenal Engkau dan mengenal firman Tuhan. Tuhan juga yang menolong Pak Ivan di dalam mengasihi istrinya, ia boleh menjadi seorang suami yang bertanggung jawab, yang mengasihi istri dan keluarganya di tengah kesibukan dalam mengajar dan juga pelayanan-pelayanan bahkan di studinya. Kami mau serahkan Pak Ivan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Saudara, yang kedua, kita mari sama-sama dukung di dalam doa untuk SYC 2022. Saat ini peserta SYC sudah menjalani dan mengerjakan modul keempat dan modul kelima sedang dipersiapkan. Mari kita dukung di dalam doa untuk think tank yang terlibat di dalam pembuatan modul ini. Kiranya Tuhan yang berikan hati yang terus sungguh-sungguh mau persiapkan modul ini. Juga Tuhan yang berikan hati untuk bagaimana bisa membagi waktu dengan baik antara pelayanan, studi, dan juga membuat modul. Serta kita juga dukung di dalam doa untuk pembimbing buat Pak Irwan dan juga Ko Hermanto, serta tim Pupdok yang terlibat di dalam pengeditan dan segala sesuatunya. Mari kita buka suara, kita dukung di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur juga Engkau mempercayakan kami anak-anak muda yang boleh kami layani melalui SYC. Kami bersyukur Tuhan sudah menuntun dari awal mereka mengerjakan modul pertama dan sekarang sudah sampai modul keempat dan modul kelima sedang dikerjakan. Tuhan, kami tahu kami tidak mampu tanpa Tuhan, karena itu kami mau serahkan semuanya ini dalam tangan Tuhan. Tuhan yang kiranya menolong think tank yang sedang bergumul untuk membuat modul ini. Tuhan yang menolong juga
Pak Irwan dan juga Ko Hermanto yang terus membimbing pembuatan modul ini, bahkan teman-teman tim Pupdok yang terlibat di dalamnya. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang sempurnakan apa yang kami kerjakan, terus berikan kami hati yang dengan penuh kesungguhan mengerjakan bagian kami di dalam mengambil bagian di karya besar Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami ya Tuhan. Saudara, kita berdoa juga SYC 2022 akan berencana untuk membuka pendaftaran buat acara puncak di Desember nanti. Mari kita dukung untuk panitia yang sudah dibentuk, untuk koor-koor dan segala sesuatu yang terlibat di dalam SYC 2022, dan kiranya Tuhan yang mengirimkan kita anak-anak muda yang mau kita layani. Tuhan juga berikan hati buat setiap panitia dan orang-orang yang terlibat dengan kesadaran bahwa ini tugas kita yang dalam kita mengambil bagian di karya besar Allah melalui kehidupan anak-anak muda. Mari sama-sama buka suara, kita dukung di dalam doa. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk rencana pembukaan pendaftaran buat acara puncak SYC 2022. Kami mau serahkan untuk panitia yang sudah dibentuk, untuk setiap kami yang terlibat. Tuhan yang menolong kami ya Tuhan. Juga Tuhan yang kiranya mengirimkan kami domba-domba-Mu, anak-anak muda yang kami layani, yang kami beritakan Injil-Mu, dan kami ajak mereka juga untuk tell the story. Kami mau serahkan SYC ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Berilah telinga-Mu kepada permohonan kami, dan jawablah kami dalam kesetiaan-Mu dan demi keadilan-Mu. Janganlah seperti yang kami kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu kami boleh menyembah-Mu di chapel pagi ini. Dan biarlah penyembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu, sebab Engkaulah Allah Tritunggal yang layak menerima segala puji, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara dijemput berdiri doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above, yeah, heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Silakan duduk kembali, silakan mengambil waktu saat teduh.